Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin kita semua merenungkan tentang nilai yang kita yakini. Mengapa itu penting? Karena itulah yang menentukan kita mengambil keputusan, itulah yang menentukan kita memilih teman, itulah juga yang memotivasi kita untuk memilih kehidupan yang kita kehendaki. Karena itu, kita bisa menemukan alasan mengapa seseorang itu sulit berubah, mengapa seseorang itu melakukan terus hal yang sama berulang-ulang ya begitu terus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena setiap orang itu punya nilai yang dia yakini. Nah, nilai yang dia yakini ini tidak selalu disadari. Tetapi ini yang menggerakkan untuk memilih dalam hidup kita. Ini yang memotivasi kita untuk menentukan langkah mana yang harus diambil. Dan ini juga yang menentukan gambaran diri kita. Mungkin dengan contoh kita bisa menjadi lebih mengerti. Kita kenal seseorang dan kemudian kita merasa, tidak cocok dengan orang itu. Kenapa? Karena apa-apa yang dipikirkan adalah duit. Untungnya apa? Kita dapat apa? Tidak cocok. Nah, itu berarti nilai yang Anda yakini dengan nilai yang diyakini oleh orang itu nggak sama. Mungkin yang Anda yakini adalah persaudaraan. Jadi masalah uang nggak begitu penting. Tetapi teman Anda itu mungkin yang dia yakini bahwa uang itu penting. Nah, lalu nggak cocok. Karena yang dia yakini tidak sama dengan yang kita yakini. Atau ada orang yang sebetulnya tidak punya uang banyak. Tetapi kalau makan bersama, dia sukanya mentraktir. Mungkin bukan masalah dia punya uang banyak atau tidak, tetapi dia yakin bahwa nilai persaudaraan lebih tinggi daripada uang. Jadi dia suka ngajakin orang makan. Bukan pertama-tama mau pesta, bukan pertama-tama mau boros, bukan pertama-tama mau hebat, tetapi dia meyakini bahwa persaudaraan itu lebih penting daripada uang. Nah, itu maksudnya. Dia bisa mentraktir, dia bisa mengajak makan karena ada nilai yang dia yakini. Saya ingin sekali mengajak kita menyadari nilai apa yang Anda yakini karena itu penting untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan kalau kita mau berubah. Tapi supaya lebih jelas saya ingin memberi contoh lagi. Bunda Maria. Kalau menurut Anda, apa yang menjadi nilai yang diyakini oleh Bunda Maria sehingga dia bisa bersikap seperti itu? Menurut saya, nilai yang diyakini oleh Bunda Maria adalah nilai kerendahan hati. Bahwa dirinya adalah seorang hamba. Aku ini hamba Tuhan. Itu yang dia yakini. Maka kemudian dia bertindak, mengambil keputusan, berelasi berdasarkan keyakinan itu. Dia taat. Nah, itu konsekuensi dari keyakinan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Itu maksud saya. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus, kira-kira apa yang diyakini Tuhan Yesus sehingga dia bertindak seperti yang dia lakukan untuk kita? Menurut saya, Yesus itu punya nilai yang dia yakini, yaitu bahwa dia adalah putra Allah yang berkenan. Karena itu dia menghayati itu, keputraannya itu. Bagaimana dia menghayatinya? Taat melaksanakan kehendak Bapanya. Makananku adalah melaksanakan kehendak Bapakku. Itu nilai yang paling tinggi. Dan itu yang menentukan ketika dia harus mengambil keputusan. Bahkan ketika itu sulit. Maka ketika dia harus menghadapi kematian di atas kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan ketika dia bimbang, dia ingat nilai yang dia yakini, yaitu taat pada kehendak Bapanya. Maka kemudian dia mengatakan, ya wis, mati ora apa-apa. Saya percaya Bapa saya yang lebih penting saya taat melaksanakan kehendaknya.
meskipun saya harus mati dan menderita. Itulah keyakinan yang kita yakini yang menggerakkan kita. Anda dan saya itu punya, semuanya punya. Mungkin tidak sadar tapi jelas, kita tidak bisa bergerak, mengambil keputusan, melangkah tanpa sebuah nilai yang kita yakini. Dan karena itu kita bisa mengenali, meskipun tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas. Janganlah sama dia, nggak cocok. Apa-apa uang, apa-apa untungnya apa. Nggak cocok, saya bukan seperti itu. Itu tanpa sadar sebetulnya nilai yang kita yakini berbeda. Mungkin nilai yang Anda yakini adalah persaudaraan, ketulusan, keikhlasan, kerelaan berkorban. Sehingga ketika apa-apa dihitung dengan uang, nggak cocok. Gitu maksudnya. Nah, dengan mengetahui hal ini, nilai apa yang menggerakkan, nilai apa yang saya yakini, kita bisa berubah. Yaitu dengan mengubah nilai yang kita yakini. Kalau tadinya nilai yang kita yakini itu, yang penting saya dapat apa? Keuntungan yang penting. Nah, kemudian diubah. Jangan keuntungan yang penting, tapi keikhlasan, kebaikan hati. Nah, lalu kemudian berubah. Ya wes lah, rugi enggak apa-apa. Yang penting saya tetap baik hati. Ya udahlah, enggak usah ribut, enggak apa-apa. Karena kemudian kebaikan hati menjadi penting. Nah, itu caranya kita mengubah diri kita keluar dari lingkaran yang terus-menerus kita ulang setiap hari. Karena ada nilai yang kita yakini. Ada keyakinan yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau saya sendiri, saya percaya sekali akan kemampuan kita untuk bertumbuh dalam iman, dalam cinta. Itu yang saya yakini. Karena itu saya terus-menerus tidak berhenti menyampaikan apapun, refleksi, renungan, inspirasi, supaya Anda bertumbuh dalam beriman, bertumbuh dalam mengasihi, supaya makin terampil mencintai, makin terampil berelasi. Itu keyakinan saya. Dan itu kelihatan, keluar. Tidak terlalu fokus pada kesuksesan, tidak terlalu fokus pada nama hebat, tidak. Tetapi fokus pada pertumbuhan pribadi-pribadi yang saya kenal, yang bersahabat dengan saya. Karena saya punya keyakinan bahwa saya hidup di dalam kasih Yesus yang luar biasa mengasihi saya. Dan saya ingin menyampaikan itu kepada Anda semua. Bahwa Anda begitu dicintai Tuhan, dan Tuhan ingin kita bertumbuh. Dan Anda bisa. Dan itu keyakinan saya. Itu yang menggerakkan saya. Itu yang menjadi identitas saya. Maka ketika saya bergaul, saya akan fokus ke situ. Ketika saya memberikan renungan, saya akan fokus ke sana. Karena saya mengerti apa yang menjadi nilai yang saya yakini, yang menggerakkan saya mengambil keputusan-keputusan dalam hidup saya. Pertanyaan saya adalah, nilai apa yang Anda yakini? Anda sadar tidak bahwa Anda bergerak mengambil keputusan berdasarkan nilai yang Anda yakini itu? Dan apakah Anda bahagia dengan itu? Kalau tidak bahagia, bisa diubah. Karena dengan menentukan nilai yang saya yakini, kemudian kita bisa merencanakannya. Dan ketika saya merencanakan untuk mewujudkan nilai yang saya yakini itu, saya kemudian bersedia bekerja keras untuk mewujudkannya. Kemudian sesudah saya bekerja keras untuk mewujudkannya, saya bersedia dengan ikhlas membayar konsekuensinya, menanggung konsekuensinya. Dan kemudian Anda menjadi pribadi seperti yang Anda yakini. Dan Anda berubah dari yang sebelumnya. Tapi kalau Anda tidak tahu nilai apa yang Anda yakini, ya Anda akan berjalan terus seperti itu, digerakkan oleh nilai yang Anda yakini itu, tapi tanpa sadar. Lalu menjadi hidup secara kompulsif, tanpa sadar. Mengulang itu terus dan tidak bertumbuh seperti yang saya inginkan. Saya sebetulnya ingin menjadi pribadi yang sabar, tapi kok nggak bisa ya? Nah, karena ada nilai yang Anda yakini dan bukan masalah kesabaran. Tetapi misalnya masalah ketegasan. Yang penting pribadi itu harus tegas. Maka ya bukan sabar yang menjadi nilai. Tetapi kalau nilai yang Anda yakini adalah kelembutan,
Yang penting itu dengan kelembutan. Kelembutan itu adalah sebuah nilai yang merupakan powerful, kekuatan luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit hati, bisa meneguhkan hati orang. Nah, kalau Anda percaya nilai yang Anda yakini adalah kelembutan, Anda akan sabar. Itu maksud saya. Dengan menyadari nilai apa yang saya yakini, saya kemudian bisa merencanakan agar nilai yang saya yakini itu terwujud. Dan kemudian saya berani menanggung konsekuensinya. Seperti Yesus tadi. Nilai yang dia yakini adalah taat kepada kehendak Bapaknya. Berkenan di hati Bapa. Maka dia bersedia menanggung resiko apapun untuk mewujudkan itu. Bahkan ketika dia harus menderita di atas kayu salib dan wafat, ora apa-apa. Maka sekali lagi, nilai apa yang Anda yakini? Apakah sukses? Apakah kekayaan? Apakah status? Atau pertumbuhan pribadi? Bagi saya yang penting itu pertumbuhan pribadi. Maka saya mau belajar. Saya mau mendengar. Saya mau refleksi. Itu, seperti itu maksud saya. Dan Tuhan Yesus juga punya keyakinan bahwa kehendak Bapaknya itu bisa ditemukan bukan di luar sana, tapi di sini. Maka dia seringkali pergi ke tempat yang sunyi, hening, dan berdoa kepada Bapaknya. Dia tidak mencarinya di luar sana, tidak. Karena dia punya keyakinan bahwa untuk menemukan kehendak Bapaknya tidak di sana tapi di sini. Nah, itu dia sekali lagi. Apa yang Anda yakini? Nilai apa yang Anda yakini yang membuat Anda bergerak? Dan kalau Anda merasa tidak bahagia dengan itu, ubah. Ganti nilai. Atau strukturnya. Atau tata nilainya kita ubah. Seperti misalnya, orang yang meyakini bahwa nilai kerja keras itu nomor satu. Maka dia kerja keras terus. Tetapi kemudian keluarga menderita. Karena kemudian di rumah juga dia keras, tidak punya waktu dan sebagainya. Dan dia merasa tidak bersalah karena dia punya nilai yang lebih tinggi, yaitu kerja keras. Sibuk. Tetapi ada orang yang punya nilai yang dia yakini yaitu keluarga. Keluarga itu nomor satu. Tetapi untuk sungguh-sungguh bisa mewujudkan nilai yang dia yakini bahwa keluarganya bahagia, merasa dicintai, merasa dihargai, dia kerja keras. Bekerja. Tapi beda motivasinya. Karena nilai yang dia hayati bukan bekerjanya tapi keluarganya. Maka ketika dia kemudian ternyata mengabaikan keluarga, dia dengan cepat sadar, oh ya, saya sebetulnya yang paling penting keluarga, bukan kerja. Gitu maksud saya. Nilai yang kita yakini itulah yang menentukan kita. Itulah yang membuat kita terus mengulang apa yang kita lakukan. Tidak masalah dengan itu. Asal kita sungguh-sungguh bertumbuh, menjadi berkat, dan bahagia. Karena seringkali nilai yang kita hayati itu tidak membuat kita bahagia. Seperti misalnya, yang penting saya punya jabatan. Kalau saya punya jabatan, saya bahagia. Tidak, ternyata ketika sudah punya jabatan, tidak bahagia juga. Tetapi dia digerakkan oleh nilai itu. Nah, diubah, kalau keliru maksudnya. Maka nilai apa yang Anda yakini? Dan apakah itu membahagiakan Anda? Kalau tidak, ubah. Paling tidak tata nilainya, urutannya. Dan kemudian rencanakan untuk mewujudkannya. Dan ikhlas menanggung biaya yang harus ditanggung. Menanggung konsekuensi untuk mencapai dan mewujudkan nilai itu. Siapa diri Anda adalah nilai yang Anda hayati. Nilai yang Anda yakini. Dan saya yakin Anda semua orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.